Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, saat saya merekam ini baru saja selesai ya pertandingan Arsenal melawan Aston Villa di Villa Park, di mana kita berhasil menang 2-0. Ya, gol dicetak oleh Leandro Trossard di menit ke-67, lalu juga oleh Thomas Partey di menit ke-77. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ya pertandingan kali ini, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru hadir ya. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, ini jadi memang review quick review lah ya. Jadi segera setelah pertandingan, buat saya ini pertandingan yang cukup seru ya, temponya sangat tinggi. Dan ya, ini pertandingan balas dendam kalau menurut saya. Karena kalau mau dibilang siapa yang menjegal kita gagal untuk bisa juara IPL musim kemarin, ini adalah Aston Villa. Saya bilang Aston Villa. Dan ya, ini Arteta kali ini membalaskan dendamnya kepada Unai Emery ya. Dan dengan cukup telak 2-0. Kita lihat pertandingan di jalannya pertandingan ya. Sebentar saya buka ya. Ya, ini ya kita bisa lihat bahwa Arsenal ini yang lebih menguasai pertandingan ya. Kita bisa lihat field tiltnya itu lebih banyak ke bawah ya. Ini karena Arsenal sebagai tim tamu dia yang ada di bawah. Untuk field tilt, jadi kita bisa lihat lebih banyak merah dibandingkan ungunya ya. Jadi itu karena memang Arsenal yang lebih menekan menekan pertahanan Aston Villa. Didukung juga ini dengan possession ya, 61% berbanding 39%. Tapi kita lihat pasukan Unai Emery ini bukan hanya pertahanannya yang bagus ya, tapi serangan baliknya juga sangat bagus. Bisa kita lihat walaupun kita menang 2-0, tapi expected goals-nya ini lebih tinggi Aston Villa. Apalagi dengan tadi ya kita bisa lihat field tilt-nya kita lebih menguasai pertandingan, ball possession-nya kita lebih menguasai ya. Tapi mereka bisa memasukkan nilai expected goals ya, XG-nya ini 1,35 berbanding Arsenal yang hanya 1,13. Dengan total shots juga ya, tendangan ke arah gawang bisa mereka mendaftarkan 11 tendangan ke arah gawang. Arsenal hanya 9. Jadi walaupun kita menguasai pertandingan, tapi sampai dengan tadi ya menit ke 67 ya, di mana Trossard mencetak gol. Jadi sebelum itu tampak memang Aston Villa yang lebih berbahaya ya. Jadi di babak pertama sampai pertengahan babak kedua, terutama dari awal babak kedua sampai pertengahan babak kedua itu tadi ya, itu Aston Villa yang tampak lebih berbahaya, dan Aston Villa yang tampaknya tadi akan lebih mungkin untuk membuka gol pertama gitu. Tapi Arteta dengan jeli ya melihat para pemainnya, mengganti Martinelli dengan Trossard, dan tidak lama setelah Trossard masuk langsung bisa mencetak gol. Menurut saya memang kehebatan Trossard, sebenarnya bukan kehebatan Trossard, lebih ke apa ya, peran Martinelli di sebelah kiri ini, dia kan memang lebih ke kecepatannya yang eksplosif ya. Jadi kelebihan Martinelli ini adalah kecepatannya yang eksplosif, sedang kelebihan dari Trossard ini adalah dia lebih bisa untuk menggocek lawan gitu ya. Jadi lebih bisa untuk adu strategi, adu taktik gitu. Bukan adu taktik. Adu teknis gitu ya. Adu teknis antara pemain. Menurut saya Trossard ini jauh di atas Martinelli. Tapi pada saat yang sama Martinelli ini kecepatannya jauh di atas Trossard. Jadi Martinelli itu dari awal sampai tadi menit ke 60-an itu memang ya sudah bikin capek pada pemain pertahanan Aston Villa gitu. Jadi sangat
bagus itu memang rotasi antara Martinelli dan Trossard itu sangat cocok. Kenapa? Dimana Martinelli yang udah bikin capek, Trossard masuk ini diajak adu teknis, menanglah Trossard. Kenapa? Karena lawan sudah terlalu capek gitu ya menghadapi Martinelli. Nah itulah tadi jadinya golnya pun itu tadi dari Bukayo Saka ya, yang memberikan umpan ke tengah lapangan, ke tengah kotak penalti, yang sempat tadi ditepis sebentar oleh seorang defendernya Aston Villa, tapi justru jatuh ke kakinya Trossard dan menendang bola yang menjadi gol pertama ya. Dan sejak saat itu Aston Villa terpaksa bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan, dan ya itu yang berujung pada gol kedua Arsenal ya. Dan setelah gol Thomas Partey itu menurut saya itu udah kill the game ya. Jadi udah, menurut saya sudah selesai, karena sudah para pemain Aston Villa kayaknya sudah dibilang angkat tangan juga enggak juga sih teman, maksudnya bisa kita lihat mentalitasnya udah berbeda ya. Jadi sudah drop lah mentalitinya gitu. Jadi udah ngedrop, udah nggak terlalu mengejar seri lagi, lebih untuk menjaga agar tidak lebih banyak gol yang masuk gitu ya. Ya itu sih, jadi menurut saya ini pertandingan yang luar biasa, temponya sangat tinggi, dan mungkin tadi sewaktu saya nonton siarannya itu kan saya ada chatting dengan seorang followers, seorang subscriber ya, Bapak Gamer itu ya. Dia bilang ini pertandingan big match gitu ya, dan ya saya harus setuju sih, ini pertandingan big match. Kenapa? Karena ini dua tim dengan head coach yang sangat berpengalaman, dua head coach dengan strategi yang luar biasa ya, yang menukangi klub dengan ambisi yang juga sama-sama kuat gitu ya. Jadi menurut saya ini memang pertandingan big match, apalagi juga didukung dengan ini musim kemarin Arsenal sebagai runner up dan Aston Villa sebagai juara 4 ya. Jadi ya bisa dibilang ini memang big match gitu kan. Dan memang lebih adu strateginya di sini sangat kelihatan. Tempo permainannya juga sangat cepat. Ya, ini memang pantas disebut sebagai big match. Tapi selain tadi gol-gol yang tercipta, saya juga harus ngomong tentang David Raya ya. Luar biasa permainan David Raya di sini. 2 atau 3 kali dia melakukan penyelamatan gemilang ya. Hari ini menurut saya dia 3 penyelamatan gemilang. Terutama tadi yang dari Oli Watkins ya, tendangan Oli Watkins itu tadi kena tiang. Raya yang sudah melompat ke belakang gitu ya untuk menangkap, tapi itu bolanya kena tiang, tapi dia sudah jatuh. Bola yang membal itu dikejar lagi oleh Watkins, dan Raya dengan sigap cepat dia langsung bangun lagi, tepis lagi, dan bola terbuang keluar gitu ya. Jadi itu salah satu yang memorable ya dari penyelamatan David Raya. Tapi menurut saya dia ada 3 penyelamatan gemilang dia di pertandingan ini. Juga ya kita harus ngomong dari sisi pertahanan Arsenal sendiri juga cukup solid gitu. Tapi memang tadi yang seperti saya bilang, dari terutama awal babak kedua sampai menit ke 60-an, menit 65-an lah ya, itu memang Aston Villa yang lebih mengancam dengan tadi David Raya harus melakukan beberapa penyelamatan gemilang yang menurut saya kalau ini David Raya tidak tampil maksimal gitu ya, kemungkinan kita bisa kalah 3-2 gitu ya, atau bahkan mungkin kalau tadi David Raya permainannya tidak bagus, kita mungkin kalahnya bisa 3-0 gitu kan, bisa kalah 3-0. Kenapa? Karena kalau sudah kebobolan duluan mentalitasnya sudah berubah. Jadi kalau dari saya, David Raya hari ini menunjukkan sekali lagi kepada para fans Arsenal
bahwa dialah nomor satu di antara tiang gawang Arsenal. Ya, walaupun secara nomor punggung menurut saya musim ini dia masih tetap akan memakai nomor 22 ya. Apakah Aaron Ramsdale dipinjamkan atau dijual atau apapun yang terjadi di jendela transfer musim ini, menurut saya David Raya mungkin nomor punggungnya tetap akan nomor 22, tapi secara real dia adalah nomor satunya Arsenal. Ya, secara fakta dia memang nomor satunya Arsenal, dan dari pertandingan ini menurut saya sudah tidak bisa ada lagi yang bilang Aaron Ramsdale lebih bagus daripada David Raya. Ya, menurut saya ini sudah tidak ada keraguan lagi lah ya untuk bilang bahwa David Raya ini adalah kiper terbaik Arsenal saat ini. Jadi untuk tim saat ini dialah kiper terbaik Arsenal saat ini. Ya, itu sih teman-teman ya review pertandingan saya hari ini. Terima kasih sekali lagi tadi yang sudah menonton, terima kasih yang sudah ngajak chatting juga. Terima kasih yang udah menonton video ini juga ya. Kita nanti akan ada pembahasan-pembahasan lain yang terutama juga ya, ini match week ini untuk pertandingan kedua ya, match week kedua ini juga banyak gol yang luar biasa ya. Jadi tadi juga kita lihat di Fulham itu yang ngegolin mantan pemain Arsenal semua ya, Emil Smith Rowe dan Alex Iwobi ya. Jadi ya ini minggu yang luar biasa, ditambah juga dengan Manchester United yang kalah 2-1 ya. Jadi ini awal minggu yang menurut saya akan sangat bahagia sekali bagi para fans Arsenal ya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.